Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Dwiyanisi dengan NRP 0919040025. Di sini saya akan menjelaskan master plan SCADA bersama teman saya, Budi Rizky Prasetya 019090980028. Di sini dengan judul Rancang Bangun Pausterisasi Susu Sapi Murni berbasis mikrokontroler PSI Omron CPM2A. Oke, untuk penjelasannya ini ada tugas sebelumnya untuk review sebelumnya. Namun ini bedanya yaitu menggunakan Microsoft Visual Basic. Di sini ada plan 1, plan 2, dan plan 3. Untuk plan 1 ini adalah proses mulai dari startnya. Kemudian plan 2 ini proses mixingnya, dan plan 3 adalah proses packaging. Oke, ini bukan conveyor. Oke. Nah, di sini ada desain plan industri, desain visualnya, mulai dari sistem pengumpulan bahan baku, sistem mixing, dan sistem packaging. Untuk sistem mixingnya sendiri akan dijelaskan melalui CS program dan HMI. Nah, ini adalah tampilan interface SCADA-nya, lalu ada koneksi jaringan SCADA, plan 1, plan 2, dan plan 3 dihubungkan dengan PLC, dan dihubungkan dengan PC komputer. Oke, untuk selanjutnya langsung ke bagian CS program. Nah, di sini kita membuat dengan MAD 42 dengan input 2000 dan 2010. Oke, ini ada PB on sistemnya, PB off, lalu dia indikatornya, indikator on system. Oke, untuk selanjutnya yaitu ini ada parameter isi main tank, terus ini ada flow sensor boiler. Lalu nanti ini akan diisi parameternya, flow sensor dari boiler. Ini juga akan diisi parameter isi main tanknya sesuai dengan kuota dari main tanknya. Kemudian ada RTD PT100 dari suhu boiler, kemudian juga ada flow sensor dari cooler ya, untuk mendeteksi lagi tank-tanknya. Kemudian ada RTD PT100 cooler, dan nanti juga diisi parameternya. Nah, ini adalah GLT 500 yaitu sensor takaran yang nantinya akan uh, digunakan untuk proses packaging gitu. Bukan packaging sih, cuman lebih ke proses di diwadahi gitu, dari dari tangki tanker ke botol susu. Oke, di sini ada parameter isi tangki boiler. Lalu ini ada konversi nilai tadi. Jadi nilainya ini dari CX itu ada 0 sampai 8.000. Kemudian dikonversi jadi sesuai apa yang kita perlukan. Misalnya dari tanknya dan ada 100 liter, nanti maka akan dikonversi gitu. Jadi output menginputkannya tetap 8.000 gitu, sesuai dengan sistem di CS program. Oke, untuk parameter suhu boiler, terus ada konversinya. Jadi ini adalah konversi semua dari parameter. Oke, nah untuk main tank pump ini adalah berkisar mulai 0 sampai 100. Jadi ketika main tank ini sudah mencapai 100 liter, 100 liter, maka susu dari main tank ini akan dialirkan ke tangki boiler. Jadi ketika 0 sampai 100 main tank ini akan menyala gitu. Ketika sudah mencapai 100 ketika sudah mencapai 100 liter, maka main tank menyala untuk dialirkan ke tangki boiler gitu. Nah, dari tangki boiler ini adalah parameternya itu menggunakan flow sensornya sendiri yaitu sampai 100 liter. Jika sudah dari main tank ini sudah 100 liter, dialirkan 100 liter, dan suhunya sampai 60 derajat, berarti boiler ini akan menyala gitu. Jadi untuk menyalanya dia itu sudah sampai 100 liter, dia akan menyala. Nah, nanti untuk mematikan boiler sendiri itu menggunakan suhu 64 derajat ini, 64 derajat Celcius. Jadi ketika dari boiler ini sudah 64 derajat Celcius, maka pompa boiler ke cooler akan menyala sehingga susu dari tangki boiler akan dialirkan ke tangki cooler gitu. Oke, untuk nextnya yaitu untuk menyalakan cooler. Gimana caranya untuk menyalakan cooler? Jadi cooler di sini ada dua proses, yaitu proses mixing dan proses pendinginan. Sama seperti boiler. Kalau boiler kan proses pemanasan dan proses mixing, sedangkan cooler itu pendinginan.
perbedaannya hanya itu. Nah, dia ketika sudah mencapai 100 liter, jadi tangkinya sudah 100 liter, kemudian suhunya sudah 64 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Itu adalah proses menyalakan cooler gitu. Nah, gimana caranya untuk mematikan proses cooler, tangki cooler ini dan menyalakan pompa dari cooler ke takaran? Maka diberikan apa batasan yaitu 10 derajat Celcius yang dikonversi menjadi 800. Oke, nextnya ketika pompa cooler ke takaran ini sudah menyala dan ditampung di tangki takaran, maka conveyor botol ini akan menyala gitu. Jadi akan menyala sehingga setelah menyala maka valve-nya ini di-on-kan melalui konversi 0 lagi. Jadi ketika sudah 1 liter, kemudian valve-nya itu melakukan pengisian yang dimana proksinya, jadi packaging botol itu akan menyentuh proksi 1, kemudian conveyor akan mati dan bednya akan melakukan pengisian gitu. Jadi pompanya akan membuka. Terus setelah pengisian selesai, ini ada proses mesin stamping press. Jadi setelah menyentuh proksi 1 akan berhenti lalu melakukan pengisian. Selesai pengisian selesai, maka conveyor akan menyala dan valve gate pengisiannya akan menutup. Nah, setelah menyala, conveyornya menyala, packaging botolnya itu akan menyentuh proksi kedua. Ketika menyentuh proksi kedua, kemudian akan melalui proses stamping press yang di sini untuk menutup packaging dari botol tersebut. Nah, di sini stamping pressnya menggunakan timer 2 detik. Ya, setelah melakukan stamping press, kemudian conveyor akan menyala, lalu menyentuh proksi kembali untuk proses packaging manual. Oke, ini adalah proses dari CX programnya. Lalu untuk CX designernya seperti ini, sama seperti visual dari proses-proses siswa tadi. Ada start, stop, main tank, boiler tank, cooler tank, tanker tank, stamping press, conveyor, ini proxy, dan proxy. Terus ini ada packaging dan pengiriman. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mencoba untuk menjalankan. Ini adalah proses transferring. Jika sudah, lalu untuk CX desainnya kita sambungkan menggunakan konektor to CX simulator, lalu start. Prepare for integration simulation. Kita tunggu. Nah, ini adalah desain HMI-nya. Kemudian dari sini kita input PP-nya, sebetulnya. Jadi kita nyalakan start. Dari sini juga bisa sebenarnya. Sini juga bisa start ya. Jika start, maka yang perlu kita input yaitu parameter isi mantank. Kita isi 8000. Oke, setting. Nah, ini 8000. Nah, ketika main tank sudah 8000, maksudnya 100 liter, maka pompa dari main tank ini akan menyala. Jadi indikator pompa ini akan menyala sehingga mengalirkan ke boiler tank. Ya, ini adalah proses pengaliran dari main tank ke boiler tank. Kemudian poinnya diisi lagi 0, dinolkan lagi. Jadi ketika main tank sudah 0, kemudian flow sensor boiler ini diisi 8000. Setting. Nah, sini ini menandakan bahwa dari boiler tank ini sudah terpenuhi 100 liter ya. Sudah terpenuhi 100 liter, kemudian kita ke proses selanjutnya yaitu untuk menyalakan ya. Jadi di boiler ini kan ada dua ya. Jadi flow dan suhunya. Oke. Lalu ketika sudah sensor RTD-nya ini diisi 5210. Jadi 5210 ini jika dikonversi menjadi 64 derajat ya, 64 derajat Celcius. Ini untuk mematikan dari boiler tanknya. Jadi ketika sudah 64 derajat, 5120 maaf. 5210
5210 5210 ya 64 derajat. Kemudian ini coolernya sudah kemudian mengalir ke tangki cooler. Nah, setelah mengalir, kemudian ini maka pompanya akan menyala. Lalu dari boiler ini dinolkan kembali, dinolkan kan boiler sudah nol nih, kan pompanya sudah nyala. Kemudian RTD-nya itu juga dinolkan. Nah, ketika sudah di nol, PLC dari cooler ini 8.000. Jadi sudah terpenuhi 8.000. Akan melihat prosesnya. Nah, 8.000 sudah menyala ya, cooler ketingnya 8.000. Kemudian RT dari coolernya diisi. Diisi 80 misalnya 80. Nah, ini adalah 11 derajat. Jadi, cooler tank ini akan menyala dari suhu 64 sampai 10 derajat Celcius. Jadi, ketika kita input kembali RTD-nya menjadi 10 derajat Celcius yaitu 800, maka proses dari cooler tank akan mati sehingga pompa yang dari cooler tank ke tanker tank ini akan menyala ya. Ketika sudah menyala, lalu kita input kembali proses selanjutnya yaitu PM parameter coolernya ini dinolkan kembali ya, dinolkan kembali. Terus PLC flow sensornya nol, terus RTD-nya juga 0. Nah, RTD-nya juga 0 ya, berarti semua. RTD-nya juga 0. Nah, GLT-nya diisi 8.000. Kenapa 8.000? Dikonversi menjadi 1 liter. Setting, kemudian selesai, conveyor akan menyala. Jadi, ketika sudah 1 liter, diisi 1 liter, maka conveyor akan menyala. Jadi, indikator ini akan menyala dan ini diisi 1 liter. Nah, setelah 1 liter selesai, maka proxinya ini dinyalakan. Proxinya ini dinyalakan dulu, bukan dinyalakan, maksudnya packaging botol itu akan menyentuh proxy. Jadi kalau menyentuh proxy kita berikan nilai 1. Nah, di sini akan mulai proses pengisian ya, proses pengisian. Jadi conveyor mati menyentuh proxy 1 sehingga proses pengisian dari tanker tank ke packaging botol akan berlangsung. Nah, kemudian sudah selesai, prosesnya dinyalakan kembali, conveyor akan menyala. Kemudian saat conveyor menyala, packaging botol yang setelah diisi ini akan menyentuh proxy kedua ya, proxy kedua, maka diisi proxy keduanya 1. Oke, selesai. Proxy kedua sudah menyala. Ini proses stamping. Jadi 20 detik ya. Jadi nggak kelihatan untuk proses stamping. Jadi cepat. Prosesnya cepat. Tuh. Oke, setelah selesai proses stampingnya, kemudian ini diisi kembali 0. Nah, setelah itu proxy lastnya diisi 1. Nah, ini conveyor akan menyala sama menyentuh proxy. Ketika sudah menyentuh proxy ketiga, maka proses packaging manual akan berlangsung. Kemudian ya, seperti itu adalah proses dari pasteurisasi susu menggunakan pemanasan, kemudian pendinginan, lalu ada sistem packaging serta stamping press. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.